Stellar Transformations, Episode 3. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Namun Qin Yu tidak tahu bahwa salah satu dari 8 orang yang datang kali ini telah mencapai tingkat master hebat dari sekolah teknik eksternal. Mereka semua sangat kuat dan dapat menang melawan ahli lain yang juga telah mencapai puncak tingkat Hautian. Mungkin hanya ahli Xiantian yang dapat menahan mereka. Pada level teknik eksternal ini, anggota tubuh sudah menjadi sekeras baja dan bahkan lebih tajam dari senjata, jadi menghancurkan batu biru juga sangat biasa. Namun untuk mencapai level teknik eksternal ini, tidak hanya butuh usaha keras, tetapi juga butuh bakat. Lagi pula, ada lebih dari 1 miliar orang di 3 wilayah timur, tetapi tidak lebih dari 10 orang yang telah berlatih teknik eksternal hingga level itu. Qin Yu mengamati dengan saksama sambil melotot. Satu demi satu, para ahli dari luar maju untuk menunjukkan keahlian khusus mereka. Wah, lelaki tua berambut perak itu meraih sepotong batu biru yang ukurannya kira-kira sama dengan batu bata dengan satu tangan. Ia mengerahkan kekuatan kelima jarinya dan seketika batu biru itu hancur menjadi bubuk. Setelah itu, lelaki tua berambut perak itu dengan angkuh kembali ke tempat asalnya. Ia berkata dengan nada tidak bersemangat, "Seni cakar elang. Ini merupakan pakar eksternal ke-6 yang berdemonstrasi." Orang berikutnya yang keluar adalah pria botak berotot. Bagian atas tubuhnya yang telanjang tampak seperti memancarkan sinar cahaya keemasan seperti benang. "Seni kaki besi," kata si botak sambil tersenyum. Lalu dia menggerakkan kakinya dengan santai. Fiuh, udara langsung terpotong, menciptakan suara siulan melengking yang mendesak. Hembusan udara yang terlihat melesat lurus dan menghantam batu yang pecah dari batu biru dengan tepat. Batu biru itu langsung terhantam dan menggelinding cukup jauh. Hanya dengan mengandalkan kecepatan kakinya yang mengerikan, ia menciptakan hembusan udara yang menggelindingkan pecahan batu biru jauh-jauh. Jika kaki itu benar-benar digunakan untuk menendang orang, apa yang akan terjadi? Hebat, puji Qin Yu diam-diam. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke ahli eksternal terakhir pria dingin berpakaian hitam itu. Sejak awal, pria dingin berpakaian hitam itu hanya berdiri dan menyaksikan demonstrasi para ahli eksternal lainnya. Matanya selalu sangat tenang. "Mengapa kamu tidak berdemonstrasi?" Qin Yu menunggu sebentar, tetapi dia tetap tidak melihat pria dingin ini tampil, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Yunxing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Teknik cakarku lebih rendah dibanding Raja Cakar Elang, kekuatanku lebih rendah dibanding Mendong, teknik kakiku lebih rendah dibanding saudara ini, jadi untuk apa aku mempermalukan diriku sendiri?" Qin Yu tercengang. "Tapi, kau pasti punya beberapa keterampilan khusus, bukan?" Qin Yu menatap pria berpakaian hitam dingin di hadapannya dengan saksama. Ia ingin mengetahui keterampilan khususnya dengan menilai dari tubuhnya. Namun, Qin Yu kalah. Ia pada dasarnya tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa dari pria berpakaian hitam ini. "Keahlian khusus." Zhao Yunxing tertawa lalu menatap Qin Yu dengan serius. Sedikit rasa dingin terpancar di matanya. Dia berkata dengan dingin, "Keahlian khususku hanya dilakukan saat aku harus membunuh seseorang. Tapi, bahkan jika aku menjadi gurumu, aku tidak akan mengajarimu keahlian khususku yang mematikan." Qin Yu tidak takut dengan sikap Zhao Yunxing yang agresif. Sebaliknya, dia bertanya dengan ragu, "Kamu tidak akan mengajariku keterampilan khususmu, lalu apa yang akan kamu ajarkan padaku?" "Latihan tubuh," kata Zhao Yunxing dengan suara datar. Qin Yu tiba-tiba tertawa, "Baiklah, aku memilihmu." Sedikit keheranan muncul di wajah Zhao Yunxing, yang selama ini tampak muram. Bahkan 7 ahli eksternal lainnya semua memandang Qin Yu dengan heran. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Qin Yu tidak memilih mereka dan memilih seorang pria yang hanya mengajarkan pelatihan tubuh sebagai gantinya. Baiklah, pangeran ketiga sudah menentukan pilihannya. Mulai sekarang, Zhao Yunxing adalah guru pangeran ketiga. Wakil manajer Li segera menyatakan dengan lantang. 7 guru luar lainnya semua berjalan ke arah Qin Yu dengan terkejut. Pria besar dan kasar Mendong berkata dengan keras, "Pangeran ketiga, mengapa kau tidak memilihku? Aku pasti bisa mengajarimu untuk menjadi kuat seperti banteng. Jika kau memegang kapak lebar, kau akan membunuh banyak orang dalam sekali tebas." Melihat 7 orang pakar luar hebat yang penasaran di hadapannya, Qin Yu berkata sambil tersenyum, "Hehe, ini rahasia." Pada saat ini, Zhao Yunxing juga datang.
Saat dia melihat Qin Yu, ekspresi tersenyum samar muncul di wajahnya. Dia juga bertanya, saya juga sangat penasaran. Mengapa Anda memilih saya untuk menjadi guru Anda? Pangeran ketiga, dapatkah Anda memberitahu alasan Anda? Qin Yu sedikit mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, dasar bodoh. Apa perlu dijelaskan? Kalian benar-benar sekelompok orang bodoh. Sambil berkata, dia berbalik untuk pergi. Lian Yan, yang berdiri di samping, juga berjalan ke arahnya. Dia berjalan ke samping Qin Yu dan bertanya, Xiao Yu, mengapa kamu memilih Zhao Yunxing? Qin Yu segera berbisik misterius kepada Lian Yan, kakek Lian, bukankah itu sudah jelas? Lihat saja sikap mereka dan kamu akan tahu. Di antara 8 orang, Zhao Yunxing berdiri paling belakang tetapi tidak ada yang berani mendekatinya. Terlebih lagi, Zhao Yunxing melihat demonstrasi orang lain seolah-olah dia sama sekali tidak peduli. Ini sudah memutuskan masalahnya, bukan? Terlebih lagi, kakek Lian, kamu lihat, mata Zhao Yunxing juga berbeda dari orang lain gelombang hehe. Seperti yang dikatakannya, dia meninggalkan Taman Barat. Kedelapan ahli luar biasa semuanya memiliki pandangan heran di mata mereka. Mereka adalah para ahli sehingga pendengaran mereka sangat baik dan mereka semua mendengar apa yang baru saja dikatakan Qin Yu. Benar saja, pangeran ketiga memiliki pikiran yang penuh perhatian. Mungkin aku masih bisa menerima murid yang tepat. Tapi, aku tidak tahu seberapa kuat tekadnya. Ada sedikit rasa geli di mata Zhao Yunxing. Ketujuh pakar hebat lainnya semuanya memahami dan memuji kecerdasan pangeran ketiga. Jenderal Zhao, kami akan kembali ke kamp sekarang. 3 ahli luar biasa dari Korps Harimau Ganas termasuk Mendong segera melipat tangan mereka untuk memberi hormat dan berkata. Ekspresi mereka sangat hormat dan tulus. Mengenai Jenderal Zhao ini, di mata beberapa ahli tentara ini, bahkan ahli Xiantian tidak dapat dibandingkan dengannya. Saudara Zhao, selamat karena telah mendapatkan murid yang baik. Kami juga mengambil cuti. Raja Cakar Elang dan orang-orang lainnya juga melipat tangan mereka dan berkata dengan sedikit hormat. Pakar internal adalah sebuah lingkaran, dan pakar eksternal juga memiliki lingkaran mereka sendiri. Di seluruh benua Qianlong, ada begitu banyak pakar eksternal, tetapi dalam lingkaran ini, Zhao Yunxing tergolong sebagai tokoh kelas kerajaan dan dihormati oleh para pakar eksternal lainnya. Selain itu, Zhao Yunxing juga sangat tangguh dalam seni militer. Fakta bahwa Pangeran Penakluk Timur Qin De bersedia membiarkan Zhao Yunxing pergi untuk mengajar Qin Yu selama setahun awalnya membuat Su Yuan takjub untuk waktu yang lama. Hari kedua, di lapangan latihan yang luas di Misty Villa, Zhao Yunxing, mengenakan pakaian latihan berwarna hitam, berdiri diam dengan acuh tak acuh. Guru, mengenakan pakaian latihan, Qin Yu berlari ke arah wajah Zhao Yunxing dengan penuh semangat dan berkata dengan hormat. Zhao Yunxing mengangguk pelan dan berkata, nanti kamu harus sudah di tempat latihan pukul 6 pagi. Sekarang sudah pukul 8. Kamu terlambat tepat 2 jam. Pertama, sebagai hukuman, aku akan memintamu untuk lari dari Misty Villa ke kaki gunung lalu lari dari kaki gunung ke Misty Villa. Qin Yu sedikit terkejut. Ia langsung berkata dengan marah, Tuan, ini hari pertama. Anda tidak memberitahu saya bahwa saya harus berada di sini pukul 6 sebelumnya. Sejauh menyangkut perintahku, perintah itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Satu-satunya hal yang harus kau lakukan adalah patuh. Zhao Yunxing menatap dingin ke arah Qin Yu. Dia sama sekali tidak berniat untuk berkompromi. Qin Yu menggigit bibirnya dan langsung berkata, baik, Tuan. Setelah itu, dia mulai berlari ke bawah. Misty Villa terletak di lereng Gunung Donglan. Jarak antara villa dan kaki gunung sekitar 2000 meter. Selain itu, perjalanan pulang jauh lebih sulit daripada berlari menuruni gunung dan bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh anak berusia 8 tahun. Saat melihat Qin Yu mulai berlari, Zhao Yunxing tersenyum tipis pada dirinya sendiri dan mengangguk pelan. Kemudian dia kembali memasang ekspresi dinginnya. Zhao Yunxing juga mulai mengejar Qin Yu. Dia berlari dengan santai seolah sedang berjalan-jalan. Seluruh tubuhnya seperti angin dan setiap langkahnya menempuh jarak beberapa meter. Zhao Yunxing dengan mudahnya berlari di belakang Qin Yu. Mata Qin Yu berbinar. Dia menutup mulutnya rapat-rapat dan mulai berlari. Dulu ia sering mendaki gunung. Sejak datang ke Misty Villa, ia juga sering berlari 1000 meter setiap kali. Hal ini membuat Qin Yu memiliki daya tahan tubuh yang sangat baik. Selain itu, ia juga sering berendam di sumber air panas Misty Villa. Hasilnya, tubuhnya jauh lebih kuat daripada anak-anak lain seusianya. Selama menuruni gunung sejauh 2000 meter, karena merupakan perjalanan menurun, Qin Yu tidak terlalu lelah. Setelah menyelesaikan 2000 meter, ia hanya kehabisan napas. Kemudian ia berlari ke atas. Turun gunung itu mudah,
tapi naiknya yang sulit. Setelah berlari beberapa ratus meter saja, Qin Yu merasa sangat sakit untuk bernapas. Untuk melangkah, ia harus mengerahkan seluruh sarafnya. Namun, Qin Yu dapat merasakan bahwa Zhao Yunxing sedang berlari di sampingnya. Karakteristik utama Qin Yu adalah kegigihan dan harga diri. Oleh karena itu, ia segera menggertakkan giginya dan bertahan. Ia telah mencapai batasnya. Bernapas menjadi sulit. Seluruh dadanya menghirup udara segar dengan sangat cepat seperti sepasang bel. Saya sudah selesai. Setelah mencapai batas fisiknya, Qin Yu merasakan sakit yang luar biasa, ayah. Begitu teringat ayahnya, Qin Yu mengatupkan giginya dan terus bertahan. Rasa sakitnya semakin kuat. Qin Yu bahkan merasa seperti sedang sekarat. Namun tiba-tiba, seolah-olah dia telah melewati puncak gunung, napasnya menjadi sedikit lebih mudah. Setelah melewati batas fisiknya kali ini, Qin Yu terus berlari dalam kondisi yang mendekati batas barunya. Ketika dia telah berlari lebih dari 1000 meter dan dapat melihat pintu masuk utama Misty Villa, Qin Yu telah mencapai batas fisiknya untuk kedua kalinya. Saya sudah sampai di Misty Villa. Qin Yu mengendurkan konsentrasinya dan ingin berhenti untuk beristirahat. Namun, lari ke tempat latihan. Zhao Yunxing berkata di belakangnya dengan suara sedingin es. Zhao Yunxing bernapas dengan nyaman. Bahkan suaranya tidak berubah sedikit pun. Setiap orang biasa akan kehabisan napas setelah mendaki gunung. Namun, napas Zhao Yunxing sama sekali tidak berubah. Fiu-fiu gelombang, Qin Yu tidak mengatakan apa-apa. Ia terengah-engah. Ia mengatupkan giginya dan akhirnya mencapai tempat latihan. Begitu ia sampai di tempat latihan, ia merasa kakinya menjadi lemah. Ia sangat lelah sehingga ia ingin duduk. Tetaplah berdiri. Kau tidak boleh duduk. Zhao Yunxing tiba di depan wajah Qin Yu seperti kilat. Dia menatap Qin Yu dengan acuh tak acuh. Ekspresinya masih sama seperti sebelum dia turun gunung. Mengandalkan harga dirinya yang khas, Qin Yu tetap berdiri lalu menatap Zhao Yunxing. Zhao Yunxing mengangguk dan berkata, karena kamu mampu berlari sampai akhir, kamu pasti merasakan keterbatasan fisikmu. Baiklah, setelah menyelesaikan lari pada percobaan pertamamu, kamu adalah muridku mulai hari ini. Maksud Zhao Yunxing sangat jelas jika Qin Yu tidak menyelesaikan larinya, mungkin dia akan langsung pergi dan tidak akan mengajari Qin Yu lagi. Qin Yu hanya menatap Zhao Yunxing. Bukannya dia tidak ingin mengatakan apa-apa, tetapi saat ini dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Siapa yang mengira bahwa serangan pertama akan begitu parah? Setiap teknik eksternal, baik itu telapak pasir besi, seni kaki besi, atau yang lainnya, adalah tentang melatih satu bagian tubuh manusia, membuatnya sekeras baja dan memberinya kekuatan ofensif yang mengerikan. Itu semua hanyalah metode menyerang. Tidak peduli teknik eksternal apapun itu, tubuh adalah dasarnya, tubuh adalah batu penjuru. Jika seseorang yang cepat seperti kilat dan dapat mengangkat 1000 jin mempraktikkan teknik eksternal apapun, baik itu tinju dewa sang penakluk atau seni kaki besi, dia pasti akan jauh lebih tangguh daripada pasien TBC, kata Zhao Yunxing dengan berani. Pada saat ini, napas Qin Yu mulai melambat. Mendengar perkataan Zhao Yunxing, dia langsung berkata, Guru, saya mengerti bahwa tubuh adalah dasarnya. Tubuh yang baik bagaikan batu giok yang belum diasah, dapat diasah menjadi banyak hal yang baik. Dan tubuh yang lemah bagaikan batu giok yang tidak murni, meskipun dibuat dengan sangat baik, tidak akan ada hal baik yang dapat dihasilkan darinya. Senyum tipis dan langka muncul di wajah Zhao Yunxing. Ia berkata, baiklah. Kau sangat mengerti. Aku hanya bisa mengajarimu selama setahun. Tahun ini, aku akan melatihmu dalam setiap aspek tubuh, kekuatan, kelincahan, daya ledak, kemampuan bertahan, dan sebagainya. Aku akan membuat tubuhmu mengalami transformasi tanpa henti. Mengenai metode menyerang, aku tidak akan mengajarimu. Aku hanya bisa mengajarimu metode untuk melatih tubuhmu hingga sempurna. Mengenai cara menyerang atau membunuh dengan tubuh ini, kau harus mencari tahu sendiri. Metode latihanku adalah seni latihan batas. Saat kau berlari tadi, kau pasti merasakan adanya batasan fisik. Namun, jika dibandingkan dengan latihanku, itu hanya permainan anak-anak. Tentu saja, kau dapat memilih untuk menyerah. Aku tidak akan keberatan. Para prajuritku itu seharusnya jauh lebih berkemauan keras daripada anak kecil sepertimu. Zhao Yunxing menatap Qin Yu dan berkata dengan dingin. Ada tekad di mata Qin Yu. Batasan. Qin Yu merasa dia sendiri menyukai perasaan seperti itu saat dia melampaui batasnya. Dia sangat menyukainya. Guru, mari kita mulai. Qin Yu menatap tajam ke arah Zhao Yunxing. Zhao Yunxing mengangkat alisnya. Ia kagum bahwa anak ini begitu kuat pikirannya. Ada sedikit ekspresi senang dan tersenyum di wajahnya.
Namun, Qin Yu tiba-tiba memasang wajah kesakitan dan menatap Zhao Yunxing sambil berkedip. Ia berkata dengan nada memelas, "Guru, bisakah Anda membiarkan saya beristirahat sebentar? Setelah berlari sejauh ini, saya benar-benar sangat lelah. Pertama-tama saya akan minum air, lalu berendam di sumber air panas, lalu membiarkan kakek Weng memijat saya sebentar. Otot-otot saya sangat lelah." Zhao Yunxing terkejut, wajahnya menegang. Saat ini, ekspresi wajahnya sangat cemerlang. Dapat dikatakan bahwa dia menganggap permintaan Qin Yu lucu sekaligus menjengkelkan. "Sebelum berlatih, aku harus memberitahu kalian apa saja inti dari metode latihanku. Setahun kemudian, saat aku kembali ke militer, kalian harus terus berlatih sesuai dengan itu." Zhao Yunxing menatap Qin Yu dengan wajah sedingin es dan berkata. Mendengar kata-kata penting, mata Qin Yu langsung berbinar. Ia memusatkan pikirannya untuk mendengarkan. Ada banyak sekali teknik eksternal di dunia. Namun, sebagian besar metode pelatihan mereka menyimpang dari jalur yang benar, kata Zhao Yunxing acuh tak acuh. Saat ini, dia tampak seperti seorang kaisar yang memberikan arahan tentang masalah nasional dan mengkritik metode pelatihan teknik eksternal lainnya karena tidak berguna. "Qin Yu, ingatlah bahwa dalam berlatih teknik luar, kamu harus mempelajari seni pengobatan secara menyeluruh." Zhao Yunxing menatap Qin Yu dan berkata dengan serius. Seni pengobatan. Meskipun Qin Yu sangat penasaran, dia tetap menghafalnya. Zhao Yunxing melanjutkan, mengapa berlatih? Pertama, untuk hidup sehat dan panjang umur. Kedua, untuk meningkatkan kekuatan serangan. Jika orang yang berlatih teknik eksternal ingin membuat tinju dan kaki mereka menjadi keras seperti berlian, mereka memang berhasil. Tetapi, meskipun tinju mereka keras, apakah kekerasan itu benar-benar dapat dibandingkan dengan pisau tempur yang terbuat dari besi hitam? Qin Yu mendengarkan dengan penuh perhatian hingga dia mengerutkan kening dalam. Besi hitam relatif berharga. Senjata yang terbuat dari besi hitam juga jauh lebih keras dan lebih tajam daripada senjata yang terbuat dari besi biasa. Kekerasan pisau tempur dari besi hitam jelas lebih unggul daripada kekerasan tangan dan kaki para ahli luar. Misalnya, Mendong telah mencapai puncak latihan kekuatan. Kekuatannya hebat dan ototnya kuat, tapi gerakannya terlalu lambat untuk seorang ahli luar. Hanya dengan berlatih, aku bisa menggorok lehernya dalam sekejap, kata Zhao Yunxing dingin. Tubuhnya secara otomatis memancarkan aura pembunuh. Pada saat ini Qin Yu pada dasarnya tidak meragukan kata-kata Zhao Yunxing. Sebaliknya, matanya berbinar dan menatap tajam ke arah Zhao Yunxing dan dia mendengarkan setiap kalimat. Mempelajari ilmu pengobatan dapat membantu Anda memahami lebih dari 100 otot dalam tubuh manusia dan fungsinya masing-masing. Jika Anda hanya melatih satu bagian saja, ini akan membawa konsekuensi buruk. Anda mungkin memiliki kekuatan yang besar sementara kelincahan Anda rendah, atau Anda mungkin memiliki tangan dan kaki yang kuat sementara tubuh Anda tidak lincah, atau Anda mungkin lincah, tetapi ketangguhan tubuh Anda tidak memadai, kata Zhao Yunxing dengan berani. Pada saat ini, Qin Yu sepenuhnya memahami apa yang dimaksud Zhao Yunxing. Dia segera berkata dengan gembira, "Guru, saya sudah mengerti. Sangat penting untuk melatih semua otot, bukan?" "Tidak." Zhao Yunxing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bahkan jika kamu ingin melatih semua otot, apakah kamu tahu cara melakukannya?" Qin Yu tercengang. Ada begitu banyak otot di seluruh tubuh. Melatih setiap otot bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan hanya dengan berlatih. Diperlukan penelitian yang tidak diketahui berapa banyak generasi manusia yang akan dicapai. Lagi pula, bahkan jika kau tahu metode itu tetap tidak praktis. Kekerasan dan kelembutan harus digunakan secara bersamaan. Begitu pula dalam jalur teknik eksternal. Kau tidak bisa melatih hanya satu bagian tetapi pada saat yang sama kau tidak bisa melahap semuanya. Jika kau melatih semuanya, pada akhirnya kau tidak akan mencapai apapun karena alokasi energimu yang tidak memadai. Zhao Yunxing menggelengkan kepalanya dan berkata, Qin Yu bingung. Melatih satu bagian saja tidaklah tepat. Melatih semua bagian juga tidaklah tepat. Lalu bagaimana cara melatihnya? Dalam tubuh yang sempurna, kekuatan, kelenturan, ketangguhan, daya ledak, dan kelincahan semuanya harus berada pada level yang tinggi, reaksi harus cepat dan daya tahan terhadap serangan harus kuat. Zhao Yunxing berbicara tentang begitu banyak persyaratan secara berurutan. Sesaat Qin Yu tercengang. Dengan begitu banyak persyaratan, bagaimana ia harus berlatih? Melihat ekspresi Qin Yu yang tercengang, Zhao Yunxing tertawa kecil dan berkata, "Jangan khawatir. Aku punya metode sendiri untuk melatihmu." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Qin Yu tiba-tiba teringat Raja Cakar Elang dan ahli kaki besi itu.
Karena cakar itu dapat dengan mudah menjepit batu biru hingga berkeping-keping, seberapa mengerikankah kekuatan jari-jari itu. Tetapi mengapa Zhao Yunxing masih mengatakan bahwa ia tidak akan melatih bagian tubuh tertentu? Mengapa aku tidak boleh melatih tangan dan kakiku seperti Raja Cakar Elang itu, Guru? Tanya Qin Yu menjawab. Mendengar pertanyaan Qin Yu, Zhao Yunxing malah sangat senang. Ia berkata, Qin Yu, apa yang kau tanyakan itu dapat dibenarkan. Jika kau ingin berlatih teknik seperti seni cakar elang dan telapak pasir besi, kau harus melatih kekuatan jari-jarimu. Dan selain itu, kau bahkan harus mengolesi tanganmu dengan anggur obat secara teratur agar obat-obatan dari anggur itu dapat menyerapnya. Selain itu, kau harus berlatih tanpa henti untuk membuat tanganmu sekeras baja. Qin Yu mengangguk sambil mendengarkan. Dia telah membaca metode latihan teknik-teknik eksternal tersebut. Memang benar bahwa praktisi harus melatih kekuatannya tanpa henti. Pada saat yang sama, dia harus mengoleskan anggur obat untuk membuat tangannya menjadi sangat keras, dan seterusnya. Mereka yang berlatih dengan cara ini hanyalah orang bodoh. Zhao Yunxing tiba-tiba menegur. Dia sangat membenci metode latihan ini. Guru, jurus cakar elang sangat hebat. Mengapa mereka bodoh? Meskipun Qin Yu lebih dewasa daripada anak-anak lain seusianya, dia tetaplah seorang anak kecil. Dia melihat kemampuan jurus cakar elang dan telapak pasir besi sehingga dia tidak dapat memahami maksud Zhao Yunxing. Zhao Yunxing berkata dengan bangga, seni cakar elang, telapak pasir besi. Mereka menggunakan anggur obat yang bahkan beracun untuk mengeraskan kulit mereka sepenuhnya pada akhirnya. Tangan mereka bahkan tidak bisa merasakan sakit sekarang. Mereka hanyalah sepasang sarung tangan. Qin Yu, lihat ini. Zhao Yunxing mengulurkan tangan kanannya. Tangannya halus dan bahkan terasa lembut. Cahaya putih menyala. Sepasang sarung tangan yang hampir transparan muncul di tangan Zhao Yunxing. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sarung tangan yang terbuat dari sutra surgawi. Meskipun dianggap cukup langka, sarung tangan ini juga tergolong benda duniawi setingkat dengan besi hitam. Anda hanya perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkannya. Qin Yu lahir di istana seorang pangeran, jadi tentu saja dia tahu. Ada banyak barang. Barang-barang yang relatif biasa saja seperti baja sangat sering terlihat. Meskipun barang-barang seperti sutra surgawi dan besi hitam jarang ditemukan, barang-barang tersebut juga tidak dianggap sebagai harta karun. Harta karun umumnya diperoleh dari alam liar yang luas. Misalnya, ada beberapa binatang ajaib yang sangat kuat di alam liar yang luas yang lebih menakutkan daripada ahli Xiantian, dan bahkan lebih menakutkan daripada Sang Xian. Hanya kulit, cakar, tanduk, del, dari binatang-binatang itu yang merupakan harta kelas 1. Meskipun ketangguhan sutra surgawi rata-rata, ia masih lebih kuat daripada tangan orang-orang seperti Raja Cakar Elang. Zhao Yunxing mengambil sebongkah batu biru. Ia mengerahkan kekuatan di tangan kanannya dan bongkahan batu itu dengan mudah hancur menjadi bubuk. Ia menghancurkannya bahkan lebih tuntas daripada yang dilakukan Raja Cakar Elang. Zhao Yunxing menatap Qin Yu dan berkata, Qin Yu, jari-jariku lebih kuat dari Raja Cakar Elang. Kau harus melatih kekuatan jari-jarimu. Namun, kau tidak boleh membiarkan kulitmu menjadi keras. Kau mengerti maksudku? Qin Yu mengangguk. Namun, ia bertanya dengan ragu sebagai jawaban, Guru, maksud Anda saya harus melindungi tangan saya dengan baik dan mencegahnya agar tidak mirip dengan tangan orang-orang yang berlatih telapak pasir besi, seni cakar elang, dan sejenisnya. Namun, apa gunanya ini? Selain itu, bagaimana dengan tubuh? Mungkinkah saya harus mengenakan baju sirah untuk melawan musuh? Mata Zhao Yunxing berbinar. Ia mengangguk tanda setuju. Memiliki murid yang cerdas membuat proses mengajar menjadi lebih mudah karena ia dapat memahami banyak hal saat diberi petunjuk. Melindungi tangan dengan baik dan mencegahnya mengeras sepenuhnya adalah demi kebaikan. Tangan dapat memegang pisau dan pedang. Menggunakan berbagai jenis senjata membantu melindungi tangan dengan baik. Menjaga indera peraba tangan dalam kondisi sempurna adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang ahli. Banyak ahli bahkan merendam tangan mereka dalam susu setiap hari, jawab Zhao Yunxing. Qin Yu tiba-tiba melihat kebenaran. Dalam melakukan penyerangan, penting untuk menggunakan senjata. Pisau, pedang, dan sejenisnya semuanya digunakan dengan tangan. Tangan yang memiliki indera peraba yang sempurna secara alami akan memegang pisau atau pedang dengan lebih akurat daripada tangan yang telah mengeras sehingga kehilangan indera peraba dan rasa sakit. Mungkin hanya butuh sesaat untuk membunuh seseorang, karena itu tidak ada kecerobohan yang diperbolehkan. Sedangkan untuk kaki, daya ledak dan kelincahannya harus tinggi, dan harus sensitif.
Tidak masalah apakah Anda melawan seorang ahli atau di tengah pasukan musuh yang besar, jika kaki Anda sangat lincah dan sangat sensitif, Anda tidak akan tergores bahkan ketika dikepung oleh pasukan, kata Zhao Yunxing. Kaki menentukan keterampilan manuver tubuh seseorang, oleh karena itu kelincahan, daya ledak, dan kepekaannya penting. Pada saat ini, Qin Yu bahkan lebih bersemangat. Ia tampaknya melihat dirinya melintas seperti ilusi di tengah pasukan besar, membunuh secepat lambaian tangan, sementara musuh tidak dapat menyentuhnya. Untuk memiliki keterampilan manuver tubuh dan kelincahan seperti itu, kaki memiliki kepentingan yang tak tertandingi. Tangan harus lincah. Kekuatannya lebih rendah daripada kaki, tetapi Anda dapat memegang senjata dan menyerang sesuka hati dengan tangan. Kaki memiliki kekuatan otot yang jauh lebih besar daripada tangan dan lengan sehingga kekuatan serangannya sangat kuat. Selain itu, kaki menentukan keterampilan dan gerakan tubuh Anda. Bagian tubuh ini sangat penting. Namun, batang tubuh adalah subjek inti. Pada hari pertama pelatihan, Zhao Yunxing mengajarkan Qin Yu dasar-dasar metode pelatihannya sendiri. Qin Yu mendengarkannya dengan saksama dan menghafal setiap kalimat yang diucapkannya. Setelah berdiskusi selama hampir 2 jam, Qin Yu telah sepenuhnya memahami prinsip-prinsip metode pelatihan gurunya. Pada saat yang sama, dia semakin mengaguminya. Dia benar-benar dapat menilai bahwa, jika dia berlatih sesuai dengan metode Zhao Yunxing, dia pasti akan memiliki tubuh yang sempurna. Kekuatan, kelincahan, kepekaan, kelenturan, ketangguhan dan seterusnya akan bekerja sama dengan sempurna. Jika seorang perajin ingin menghasilkan pekerjaan yang baik, ia memerlukan peralatan yang baik. Qin Yu akan berlatih sampai ia memiliki tubuh yang sempurna, kemudian ia akan berlatih keterampilan menyerang, keterampilan mematikan, dan sejenisnya. Jika memiliki baja yang bagus, mengapa khawatir bahwa pisau yang bagus tidak dapat dibuat darinya? Setelah itu, pelatihan dimulai. Di Gunung Donglan, terdapat sebuah danau bundar yang indah, 100 meter dari Villa Misty. Zhao Yunxing berdiri di sisi danau. Di sampingnya terdapat sebuah jam bandul mekanis. Jam bandul ini dibuat oleh seorang ahli mekanik yang hebat. Karena pembuatan jam ini dibebani dengan hal-hal sepele, hanya keluarga bangsawan yang mampu membelinya. Jam bandul adalah jam yang berdurasi 24 jam. Ada 60 menit dalam 1 jam. Cepat, berenang lebih cepat, kata Zhao Yunxing dengan dingin. Sebuah siluet berenang tanpa henti di danau bundar. Itu adalah Qin Yu. Menurut Zhao Yunxing, meskipun berenang adalah hal yang biasa, itu adalah metode yang sangat bagus untuk melatih koordinasi, kelenturan, dan ketangguhan tubuh. Oleh karena itu, Qin Yu diperintahkan untuk berenang tanpa henti di danau. Saya ingin sekali berhenti. Qin Yu menggertakkan giginya dan terus mengayunkan lengannya ke depan. Kakinya juga mengepak-ngepakkan kakinya di atas air sebagai bentuk koordinasi. Dia telah berenang 10 kali pulang pergi. 1 kali pulang pergi di danau ini panjangnya sekitar 200 meter, 10 kali pulang pergi sama dengan 2000 meter. Dulu Qin Yu sering berendam di sumber air panas di taman sebelah barat. Bagian tengah sumber air panas itu juga sangat dalam dan Qin Yu sering berenang di dalamnya. Teknik berenangnya sangat bagus tetapi ini adalah berenang tanpa henti. Terlebih lagi, ia harus menyelesaikannya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Bagi Qin Yu, ini sungguh menyakitkan. Lengan dan kakinya terasa sakit. Kepalanya berdenyut-denyut. Ayah. Begitu teringat akan senyum ayahnya, Qin Yu menggertakkan giginya dan terus bertahan. Meskipun ia telah mencapai batasnya, ia tetap tidak menyerah. Cepatlah. Sedikit lebih cepat, desak Zhao Yunxing dengan dingin dan tanpa emosi. Ada sedikit ketegasan di mata Qin Yu. Dia menatap tajam ke depan. Mendengar suara Zhao Yunxing, Qin Yu terus-menerus bertanya dalam benaknya untuk mempercepat langkahnya. Tepat pada saat ini, sakit kepalanya yang berdenyut tiba-tiba sedikit mereda, dan lengan serta kakinya tampak kuat kembali. Qin Yu merasakan dengan jelas bahwa aliran kekuatan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Dia tidak tahu dari mana aliran kekuatan ini berasal, tetapi itu terbentuk secara otomatis. Mata Qin Yu menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia telah mengatasi batas-batasnya. Ia menikmati perasaan seperti ini. Setiap kali ia melampaui batas fisiknya, aliran kekuatan kembali muncul dari bagian terdalam tubuhnya yang sudah kelelahan. Ia bahkan merasakan transformasi tubuhnya. Itu karena potensi yang tersimpan di bagian terdalam tubuhnya. Baiklah, kamu terlambat 3 menit. Zhao Yunxing melihat jam bandul dan berkata dengan acuh tak acuh. Qin Yu tiba di darat dengan susah payah. Saat ini dia tidak bisa bergerak lagi. Lengannya, khususnya, pada dasarnya tidak bisa bergerak. Kakinya sangat sakit. Dalam keadaan ini, Qin Yu terengah-engah,
berusaha sekuat tenaga untuk menghirup udara segar dan membuat dirinya pulih sedikit lebih cepat. Kau terlambat 3 menit. Sebagai hukuman, sekarang kau akan lari ke taman barat dari sini lalu jongkok dalam-dalam dengan tangan kosong 100 kali di tempat latihan taman. Zhao Yunxing langsung mendikte, lari ke taman barat dari sini. Tapi, Qin Yu terengah-engah dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia menatap Zhao Yunxing dengan tidak percaya. Saat ini kakinya pada dasarnya tidak bisa berlari. Tapi Zhao Yunxing baru saja menyuruhnya berlari dan kemudian melakukan 100 squat dalam. Ada yang ingin kau katakan? Tanya Zhao Yunxing datar sebagai jawabannya. Ya, sudah. Melampaui batas tubuh dapat melatih tubuh. Namun, jika melampauinya terlalu jauh, tubuhku akan runtuh. Aku merasa bahwa aku telah melampaui batasku. Saat ini aku tidak dapat melanjutkan latihan lagi. Guru, ketika aku berenang tadi, aku mengalami batas-batas itu 2 kali berturut-turut. Aku merasa tidak dapat melampaui batas sekali lagi. Qin Yu menatap lurus ke arah Zhao Yunxing dan berkata langsung. Zhao Yunxing berkata dengan acuh tak acuh, saya adalah guru. Perintah saya harus dipatuhi. Jika Anda merasa pelatihan saya bermasalah dan tidak suka berlatih, saya bisa segera pergi. Saya tidak peduli dengan murid malas seperti Anda. Ekspresi Qin Yu sedikit berubah. Kemudian dia menatap Zhao Yunxing. Dia menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras untuk memaksa kakinya berlari. Saat dia melangkah pertama kali, kakinya membengkak dan terasa sangat sakit. Namun setelah berlari beberapa saat, kakinya malah menjadi semakin kuat. Oh, apa ini? Qin Yu tercengang. Di belakangnya, Zhao Yunxing tersenyum tipis, bocah ini. Bagaimana aku tidak bisa menentukan batasmu yang sebenarnya? Saat kau berenang, kau lebih banyak menggunakan lenganmu daripada kakimu. Otot-otot kaki pada dasarnya lebih berkembang daripada otot-otot lengan. Karena lenganmu bisa bertahan, setidaknya kakimu bisa menjalani putaran pelatihan lainnya. Begitu dia ingat bahwa Qin Yu baru saja mengkritik metodenya, Zhao Yunxing menjadi semakin geli. Bocah ini, dia tertawa, menggelengkan kepalanya dan terus mengikuti Qin Yu. Di malam hari, di sumber air panas Taman Barat. Setelah menjalani latihan keras seharian, Qin Yu berbaring di sumber air panas. Ia merasakan otot-ototnya sakit dan kesemutan. Ia bahkan dapat merasakan otot-ototnya perlahan berubah. Ada ekspresi senang di wajahnya. Dengan sangat emosional, ia merentangkan tangannya dan berteriak, ya ampun, ini kenikmatan yang sesungguhnya, ah. Xiao Hei juga mengepakkan sayapnya tanpa henti di samping seolah-olah sangat bersemangat. Zhao Yunxing datang dengan wajah dingin, berdiri di sisi sumber air panas dan berkata, mata air panas villa berkabut ini sangat efektif dalam penyembuhan. Sangat baik untuk tubuhmu. Selain itu, setelah berendam selama 6 jam, kau akan menemui dokter tua Weng dan mengoleskan sedikit anggur obat. Jika kau dapat menyerap sedikit obat dari anggur, itu akan baik untuk tubuhmu. Ya, aku tahu. Pada saat ini Qin Yu sangat gembira. Dia melambaikan tangannya sesuka hatinya sambil berkata. Zhao Yunxing tidak mempermasalahkannya. Dia berbalik dan pergi. Di tempat latihan, Zhao Yunxing berdiri tegak. Qin Yu juga datang beberapa waktu lalu. Kali ini dia tidak terlambat. Anehnya, meskipun dia mencapai batas kemampuannya dalam latihan kemarin, berkat efek penyembuhan dari sumber air panas, dan ditambah dengan efek dari anggur obat, dia sebenarnya penuh semangat dan tenaga hari ini. Tidak heran sebagian besar orang yang mampu mencapai puncak teknik luar adalah anak-anak dari keluarga kaya atau berkuasa. Zhao Yunxing mendesah penuh emosi dan berpikir. Dalam mempraktikkan teknik eksternal, praktisi terus-menerus melampaui batas kemampuannya, tetapi tubuhnya tidak hanya menghasilkan kekuatan, tetapi juga perlu menyerap energi. Anak-anak dari keluarga kaya dapat mengonsumsi makanan yang sangat bergizi dan makanan berkhasiat obat, yang dipadukan dengan anggur berkhasiat obat yang berharga. Selain itu, mereka dapat meminta ahli medis untuk menghilangkan rasa lelah dari tubuh mereka melalui pijat. Memiliki kondisi seperti itu membuat latihan teknik eksternal secara otomatis berbeda dari biasanya. Sekarang, kita akan melakukan latihan kekuatan. Pegang tongkat besi itu dan lakukan squat dalam 100 kali terlebih dahulu. Zhao Yunxing menunjuk tongkat besi sesuka hatinya. Tongkat itu tidak bisa dianggap sangat tebal. Mungkin beratnya sekitar 10 jin. Tentu saja, tongkat itu ringan bagi orang dewasa, tetapi bagi Qin Yu yang berusia 8 tahun, itu adalah dunia yang berbeda. Bersenandung, Qin Yu mengerahkan kekuatan lengannya dan mengangkat tongkat besi itu ke dadanya sambil menarik napas. Dia bahkan berkata sambil tertawa, Tuan, tongkat itu sangat ringan. Selesaikan 100 squat dulu baru berkata begitu, ucap Zhao Yunxing dingin. Qin Yu segera mulai berjongkok dalam-dalam. Awalnya dia merasa sangat mudah.
Bukankah hanya jongkok dan berdiri berulang kali? Namun setelah melakukan 30 kali skuat, dia merasa kakinya mulai sakit. Setelah 10 kali skuat lagi, kakinya mulai kram. Melakukan skuat 100 kali, Qin Yu sudah merasa tidak enak badan pada hari ke-40. Fiu, dia menarik napas dalam-dalam dan berhenti sebentar. Ketika otot-otot kakinya pulih, dia terus berjongkok. Namun, semakin lama semakin sakit untuk melakukannya. Mata Qin Yu berbinar. Dia terus-menerus mengatupkan giginya dan bertahan. Setelah melakukan skuat ke-70 tanpa henti, ia bahkan merasa kakinya tidak mampu lagi berdiri. Tiba-tiba, dia berteriak pelan dan mengerahkan seluruh tenaganya. Dan tanpa diduga, dia berhasil berdiri. Mata Qin Yu menyala-nyala dengan sinar cahaya sinar kegembiraan. Dengan teriakan lain, Qin Yu berdiri lagi. Setiap kali dia berteriak, dia berusaha keras mengeluarkan sedikit tenaga yang tersembunyi dalam-dalam di kakinya. Kakinya perlahan memanas. Satu demi satu, aliran tenaga muncul dari kedalaman otot-ototnya. Apa yang terjadi hampir merupakan keajaiban. Ketika Qin Yu mengucapkan teriakan terakhirnya, dia tiba-tiba telah menyelesaikan skuat yang ke-100. Walaupun kakinya gemetar seakan-akan dia bisa jatuh kapan saja, matanya menyala-nyala karena kegembiraan dan kegilaan. Zhao Yunxing diam-diam mengangguk dari satu sisi. Sekarang saatnya untuk latihan kekuatan jari. Ekspresi Zhao Yunxing tetap dingin seperti biasa. Dia pada dasarnya tidak memberi Qin Yu waktu untuk beristirahat dan langsung memberi perintah. Sebenarnya, Zhao Yunxing telah membuat rencana latihan yang bagus untuk Qin Yu. Pada saat ini, kakinya terasa paling lelah tetapi tangannya belum mencapai batasnya, oleh karena itu Zhao Yunxing melanjutkan latihan kekuatan jari. Bagaimana saya bisa melatih kekuatan jari, guru? Meskipun Qin Yu hampir tidak memiliki kekuatan tersisa di kakinya, dia bertanya kepada Zhao Yunxing sambil tertawa seperti biasa. Qin Yu semakin menyukai perasaan yang luar biasa itu saat ia melampaui batasnya. Saat ia melampaui batasnya, ia merasakan gairah hidup. Ya, itu adalah gairah. Kobaran gairah ini adalah kegilaan yang ia tunjukkan pada batasnya. Perasaan seperti itu sangat luar biasa.